Halo, Assalamualaikum teman-teman, bertemu kembali dengan Bang Ui dalam tutorial lanjutan yakni monetasi di channel YouTube. Oke, teman-teman, setelah pelajaran sebelumnya tentang proses tiga tahapan penting dalam monetasi YouTube ini, setelah Anda lalui proses persetujuan sebagai partner YouTube yang pertama, yang kedua persetujuan di dalam pendaftaran akun AdSense Anda, dan yang ketiga, pihak dari tim YouTube akan meninjau kepada channel Anda. Tergantung teman-teman, apakah bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa seminggu, bisa 1 bulan. Tergantung sejauh mana mereka meninjau. Nah, saya bersyukur mendapat waktu 2 hari saja untuk ditinjau oleh dan disetujui langsung oleh YouTube. Mungkin karena konten-konten kita itu tentu saja yang diinginkan oleh YouTube adalah bermanfaat buat komunitas pemirsa dan pembaca. Oke, nah di hadapan kita ini adalah sidebar monetasi yang sudah saya klik, dan tampilan ketika disetujui adalah tampilan sederhana seperti ini, yakni ada 2 button yang khusus tentang cara untuk menghasilkan uang secara umum, melakukan yang Anda sukai. Kemudian yang kedua, bagaimana cara pengaturan dalam periklanan video atau opsi monetasi. Oke, sekarang kita coba cara bagaimana mempelajari cara menghasilkan uang. Oke. Nah, di sini sudah ada tampilan tentang bagaimana cara menghasilkan uang dari YouTube. Nah, tentu saja yang kemarin yang ditampilkan oleh YouTube adalah bagaimana menghasilkan menjadi partner YouTube. Ya, tentu saja yang sudah saya jelaskan kemarin. Kemudian, beberapa hal yang perlu diketahui bahwa YouTube tidak akan mendikte konten apa saja yang boleh kita buat di YouTube. Tapi, tentu saja mereka memiliki tanggung jawab untuk melakukan hal yang benar demi penonton. Artinya mereka menjaga penonton, kreator dan pengiklan mereka. Jadi mereka menjaga kita, menjaga kita sebagai kreator, menjaga penonton, dan menjaga pengiklan mereka. Nah, jika kita berpartisipasi dalam program partner YouTube, kita tentu memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang melalui YouTube. Oleh sebab itu, mereka memiliki standar yang lebih tinggi untuk kita. Nah, untuk memastikan mereka menghargai kreator yang baik, mereka akan meninjau channel kita sebelum kita diterima di program partner YouTube. Nah, akan terus meninjau channel untuk memastikan kita memenuhi standar dan kebijakan pedoman mereka. Nah, cara menghasilkan uang di partner YouTube. Nah, ini teman-teman, ada 5 cara ini. Yang pertama, pendapatan dengan iklan. Nah, pendapatan iklan dari iklan display, overlay, dan video. Nanti saya akan jelaskan display bagaimana, overlay bagaimana, dan video bagaimana. Kemudian, pendapatan dari langganan channel. Subscriber Anda akan melakukan pembayaran bulanan berulang dengan imbalan berupa keuntungan khusus yang Anda tawarkan. Ini ada program khusus ya. Kemudian yang ketiga adalah galeri merchandise, galeri cenderamata. Penggemar kita dapat mencari dan membeli merchandise yang bermerek resmi yang ditampilkan di halaman tonton kita. Kemudian super chat dan super strikers, penggemar kita harus membayar agar pesannya diperjelas dalam streaming chat. Artinya dalam chattingnya itu pesannya diperjelas. Nah, itu ada fasilitas pemberian super chat. Kemudian pendapatan YouTube Premium, mendapatkan bagian dari biaya langganan YouTube Premium saat subscriber menonton konten kita. Artinya ketika kita mendaftar sebagai seorang YouTuber Premium, maka kita akan mendapatkan bagi hasil gitu loh teman-teman dari YouTube ketika subscriber kita menonton konten kita. Nah, setiap fitur ini memiliki sejumlah persyaratan kelayakan masing-masing selain persyaratan jumlah subscriber dan jumlah penayangan. Jadi teman-teman, 5 cara ini punya persyaratan masing-masing. Bukan hanya saja jumlah subscriber yang diminta oleh YouTube pada awalnya. Itu hanya awal saja. Nah, jika peninjau mereka menganggap bahwa channel atau video kita tidak memenuhi persyaratan tersebut, kita tidak mungkin dapat mengaktifkan fitur tertentu.
jumlah minimum tambahan ini ada dua alasan utama. Alasan terpenting adalah mereka harus memenuhi persyaratan hukum di setiap wilayah fitur itu tersedia. Ini artinya mereka harus memastikan bahwa konten kita itu konten yang baik, yang bermanfaat dan memberi keuntungan buat mereka sebagai pengiklan. Oleh karena itu sangat penting bahwa kita berhubungan baik dengan komunitas penonton atau subscriber kita. Oke? Sekarang apa sih persyaratan minimumnya? Perlu diingat bahwa setiap fitur memiliki persyaratan sendiri seperti di atas. Beberapa fitur mungkin tidak tersedia untuk kita karena persyaratan hukum yang setempat. Oke, setelah diterima di program partner YouTube, teman-teman ini akan memperoleh akses ke fitur monetasi ini. Yang pertama, tadi pendapatan iklan. Nah, persyaratan minimalnya ini minimal 18 tahun. Oke, kemudian memiliki AdSense tentu saja. Membuat konten yang memenuhi pedoman untuk pengiklan. Nanti kita akan bahas. Kemudian berusaha minimal untuk langganan channel 18 tahun, memiliki lebih dari 30.000 subscriber. Nah, ini akan ada fasilitas komunitas channel, langganan channel 30.000 subscriber. Kemudian galeri merchandise minimal 18 tahun, lebih dari 10.000 subscriber. Kalau teman-teman yang sudah punya 10.000 subscriber, tentu opsi galeri merchandise dan 30.000 langganan akan dibuka. Super chat berusia minimal 18 tahun, tinggal di negara wilayah tempat super chat tersedia. Kalau di negara itu tidak tersedia super chatting, maka kita tidak bisa mengakses atau memakai fasilitas ini. Kemudian pendapatan YouTube Premium, membuat konten ditonton oleh subscriber YouTube Premium. Nah, sudah jelas ya teman-teman ya. Nanti kita akan bahas setiap persyaratan ini yang sesuai dengan konten jumlah subscriber kita. Kalau saya melihat bahwa untuk langganan channel, galeri merchandise, dan super chat dan YouTube Premium belum saatnya sekarang untuk kita bahas. Saya akan terlebih dahulu nanti membahas monetasi dari pendapatan iklan, karena ini yang paling sederhana. Nanti teman-teman akan ikuti pembahasan saya menyangkut galeri merchandise dan langganan channel di kemudian hari. Oke, nah, ini perkenalannya seperti ini teman-teman. Ya, artinya ternyata ada banyak cara ya menghasilkan uang dari YouTube dengan berbagai tahap tadi. Oke, sekarang kita kembali kepada bagaimana sih pilihan pertama tadi tentang periklanan. Opsi yang pertama ya yang akan kita tempuh, yakni mendapatkan monetasi atau uang melalui periklanan. Kita coba lihat. Oke. Nah, pertama yang Anda dapatkan adalah Anda mendapatkan ucapan selamat Anda telah diterima di program partner YouTube. Oke. Anda kini dapat memonetasi video dan akses dukungan monetasi video. Ucapan selamat ya. Kemudian status akun kita monetasinya sekarang sudah aktif. Ini yang penting. Kalau mereka belum memberikan status aktif, maka tentu tidak akan bisa kita lakukan monetasi. Nah, kita dapat melihat video yang sedang dimonetasi dan melakukan perubahan melalui pengelola video. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, kita buka dulu. Status video kita itu seperti apa sih kalau akun dimonetasinya diaktifkan. Ini akan memberikan gambaran bagi teman-teman yang belum mendapatkan minimal syarat 1000 subscriber dan 4000 jam, bahwa ayo teman-teman kita semangat dan mari. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, di sini akan ada dapatkan fitur kita aktif dan nonaktif. Nah, ya kita tinggal aktifkan. Nah, fitur kita misalnya fitur yang berhubungan dengan ini tinggal diaktifkan, kita simpan. Maka otomatis fitur ini akan bisa mendapatkan status monetasi aktif. Oke, seperti itu. Itu namanya status daripada monetasi dalam video kita. Oke, sekarang kita mundur
ya, mundur satu langkah. Ya, seperti itu ya. Kemudian selamat, kita sudah siap untuk menghasilkan uang dari video. Anda juga akan mendapatkan pertama signifikasi data. Nah, teman-teman penting ya, kita sudah harus memakai YouTube Analytics untuk memantau jangkauan kemajuan channel kita. Karena dari 0 sampai 1000 dari 1 sampai 1000 subscriber, saya yakin bahwa YouTube Analytics bagi teman-teman mungkin tidak begitu penting. Tapi dengan dari 1000 menuju ke 10.000 nanti dan menuju ke 30.000, teman-teman harus pakai ini namanya YouTube Analytics. Karena apa? Teman-teman akan bisa melihat target, strategi, lokasi, tempat, atau target, atau penelusuran setiap kata di search engine itu, apakah melalui penelusuran YouTube ataukah melalui penelusuran outside atau di luar fasilitas YouTube, bagaimana teman-teman bisa mempromosikan melalui media sosial dan lain sebagainya. Itu ada pada YouTube Analytics. Kemudian manfaat eksklusif bagi kreator. Program manfaat kami akan semakin banyak sering meningkatkan jumlah subscriber Anda. Maksudnya seperti apa sih? Penasaran? Kita buka dulu program manfaatnya. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman, manfaatnya itu apa sih? Nah, ada grafit, opal, bronze, silver, dan lebih tinggi. Nah, ada tiap tingkatan manfaat kreator. Nah, 1 sampai 1000 subscriber, Anda akan mendapat ini penghargaan grafit. Kemudian opal 1 sampai 10.000, bronze 10 sampai 100.000, silver dan lebih tinggi lebih dari 100.000. Nah, seperti itu ya program manfaatnya. Oke. Nah, nanti kita akan membaca satu persatu. Kemudian yang ketiga, sistem dukungan khusus. Percaya kepada tim dukung konten untuk mendapatkan bantuan saat Anda memerlukannya. Ini nanti. Oke, peninjauan atau perubahan setelah monetasi untuk video mendatang, setelah monetasi untuk masing-masing video. Ini setelan ya. Ini ada hubungan dengan setelan semua. Oke, dan kemudian di sini ada pedoman bagaimana cara kita menghasilkan video, menempatkan iklan, pelajari berapa banyak akan dihasilkan video saya, jenis video yang layak, video mana yang disukai, dan tinjauan perjanjian. Nah, yang paling penting adalah cara saya menghasilkan uang itu seperti apa setelah video kita disetujui. Ya, oke. Mungkin penjelasan sementara saya seperti itu tentang bagaimana sih cara monetasi channel setelah YouTube menyetujui kita sebagai partner monetasi di channel di YouTube mereka. Oke, semoga bermanfaat.